Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Ahmad Alimuddin, nomor NIM 230 10 111 0185. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan pesantren di Indonesia untuk memenuhi tugas UAS akhir semester matkul SPI ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Profesor Dr. Haji Trio Supriyanto MAG atas bimbingannya dan ilmunya yang diberikan selama ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan pesantren di Indonesia. Sejarah peradaban pesantren di Indonesia ada beberapa tahap. Yang pertama sejarah berdirinya pesantren, yang kedua perkembangan pesantren, yang ketiga yaitu pertumbuhan pesantren, yang keempat macam-macam pesantren, yang kelima sistem pembelajaran. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya pesantren di Indonesia. Pendirian pesantren di Indonesia sebenarnya didukung oleh kondisi masyarakat Jawa saat itu yang diyakini sudah lebih terbuka dan toleran untuk menerima ajaran baru. Hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan dan sejarawan siapa orang yang pertama kali mendirikan pesantren di Indonesia. Namun sebagian besar meyakini bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu penyebar agama Islam dari Gujarat, India, sebagai peletak dasar pertama sendi berdirinya pesantren di Nusantara ini. Pasti kalian tahu di dalam pesantren orang yang menimba ilmu itu disebut santri. Jadi istilah santri sendiri disebut berasal dari bahasa India, yaitu sastri, yang memiliki arti orang yang mempelajari kitab-kitab suci. Syekh Muhammad Al-Naqib Al-Adz dalam bukunya menyebutkan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik merupakan salah satu penyebar agama Islam yang gigih. Ia bahkan disebut berkali-kali menyadarkan rasa Raja Majapahit pada masa itu, yaitu Raja Mawardhana, untuk memeluk agama Islam. Pesantren Sunan Gresik belum memiliki struktur yang sangat jelas. Baru diyakini pesantren yang konkret atau struktur yang memiliki struktur yang jelas yang didirikan oleh putranya Raden Rahmat, yang diberi nama pesantren Kembang Kuning di wilayah Surabaya, atau disebut dengan istilah Ampel Dinta. Selanjutnya yaitu macam-macam pesantren. Macam-macam pesantren di sini dibagi menjadi 3, yaitu salafi, modern, dan komprehensif. Macam pesantren salafi yaitu cenderung mengikuti ajaran salaf di dalam pemahaman agama dengan metode pembelajaran yang berorientasi pada kitab kuning dan pemahaman tekstual langsung terhadap Al-Quran dan hadis. Salafi, jadi macam pesantren salafi masih menggunakan metode tradisional atau menggunakan kitab-kitab kuning, jadi belum mengenal teknologi ataupun sejenisnya. Yang kedua yaitu pesantren modern. Pesantren modern merupakan pesantren yang memadukan ajaran tradisional dengan ilmu pengetahuan modern. Di sini maksudnya, jadi ilmu-ilmu yang terdapat di pesantren modern ini sudah bercampur dengan salafi dan pengetahuan modern. Jadi sudah lebih berkembang
Yang ketiga yaitu pesantren komprehensif, yaitu pengembangan kurikulum yang mencakup perpaduan antara pendidikan agama dan pengetahuan umum dari tingkat dasar hingga menengah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan holistik. Jadi komprehensif ini sudah banyak diterapkan di Indonesia dari kelas dasar hingga menengah. Yang ketiga yaitu perkembangan pesantren. Perkembangan pesantren di Indonesia dari ekspansi internasional. Jadi pesantren terkenal di luar negeri sebagai pusat studi Islam yang inovatif. Terus yang kedua yaitu pusat dakwah. Pesantren sebagai pusat pengembangan dan penyebaran dakwah Islam yang moderat. Yang ketiga yaitu inklusi akses teknologi. Pesantren mengadaptasi teknologi modern untuk mempercepat dan memperluas akses pendidikan. Maksud dari pesantren terkenal di luar negeri sebagai pusat studi Islam yang inovatif, maksudnya yaitu pesantren sudah terkenal di luar negeri. Maksudnya banyak sekali pesantren-pesantren yang didirikan di luar negeri, bukan hanya di Indonesia saja. Yang kedua, yang pusat dakwah, pesantren sebagai pusat pengembangan dan penyebaran dakwah Islam yang moderat. Maksudnya yaitu pesantren itu digunakan untuk tempat dakwah ataupun penyebaran agama Islam agar masyarakat tertarik dengan metode pesantren. Yang ketiga, pesantren mengadaptasi teknologi modern untuk mempercepat dan memperluas akses pendidikan. Pesantren banyak sekali menggunakan teknologi modern agar banyak dikenal oleh masyarakat. Makanya menggunakan teknologi modern. Yang keempat yaitu pertumbuhan pesantren. Pertumbuhan pesantren di sini dibagi menjadi tiga, yaitu salafi, modern, dan komprehensif. Yang metode salafi ada beberapa faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu minat masyarakat pada pendekatan agama yang lebih konservatif. Yang kedua, jaringan dan dukungan komunitas yang luas serta adanya peran ulama atau tokoh agama. Yang nomor dua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal memiliki situasi politik, sosial, ekonomi yang bisa mempengaruhi pertumbuhan pesantren salafiyah di suatu daerah. Terus yang poin kedua yaitu pesantren modern. Pesantren modern ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berkembangan teknologi, kebutuhan keterampilan modern, upaya inovasi dalam metode pengajaran, dan mendapat dukungan dari pemerintah, lembaga donor darah. Yang ketiga yaitu komprehensif. Pertumbuhan pesantren komprehensif dipengaruhi oleh permintaan akan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, serta faktor seperti kebutuhan keterampilan, praktis, dukungan masyarakat akan adanya pendidikan holistik, serta upaya untuk mempersiapkan generasi muda yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang poin 5 yaitu sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran di sini memiliki ada 5 poin. Yang pertama metode sorogan, yang kedua metode bandongan, yang ketiga metode tahfidz atau hafalan, yang keempat metode basul masail, yang kelima metode halakoh. Yang metode sorogan yaitu murid secara perorangan dengan guru atau dikenal juga dengan metode individual. Jadi metode sorogan ini langsung tatap muka antara guru dengan murid.
biasanya dilakukan di sebuah aula ataupun masjid-masjid dengan cara banyak sekali. Jadi di sini itu para santri berkumpul dan ada satu guru yang memberikan pengajaran kitab. Yang kedua yaitu metode Basul Masail. Metode Basul Masail ini adalah pertemuan ilmiah yang membahas masalah diniyah, ibadah, dan masalah agama pada umumnya. Biasanya di sini Basul Masail ini tentang perdebatan, jadi membahas akidah ataupun masalah agama ya pada umumnya. Yang ketiga itu metode Bandungan. Metode Bandungan di sini adalah sekelompok murid mendengarkan seorang guru yang membaca atau menerjemahkan, menerangkan, dan mengulas buku-buku Islam dan bahasa Arab. Jadi Bandungan itu hampir sama dengan Sorogan, yaitu murid berkumpul dan mendengarkan seorang guru yang membacakan atau menerjemahkan kitab-kitab. Yang keempat yaitu metode tahfidz atau hafalan. Metode tahfidz ini pembelajaran saling membaca dan menghafal Al-Quran. Biasanya dilakukan oleh pesantren-pesantren khusus tahfidz. Adapun pembelajaran ini yaitu adapun kelas tersendiri bagi yang meminati program tahfidz. Terus selanjutnya yaitu metode halaqah. Metode halaqah yaitu kelompok kelas dari sistem weton. Halaqah yang berarti lingkungan murid atau lingkungan belajar santri. Terus selanjutnya yaitu peran pesantren dalam pengembangan pendidikan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama poin peran instrumental, yang kedua peran keagamaan pendidikan, yang ketiga peran mobilitas masyarakat, yang keempat peran pembinaan mental dan keterampilan. Peran instrumental yaitu upaya pendidikan nasional tidak diragukan lagi memerlukan sarana prasarana sebagai media dalam menjawantahkan tujuannya. Sarana tersebut dibentuk secara formal, non formal yang merupakan murni dari masyarakat. Dalam tatanan inilah pesantren sebagai alat instrumen pendidikan nasional. Yang kedua yaitu peran keagamaan pendidikan. Pesantren pada hakikatnya dikembangkan untuk mengefektifkan usaha dalam penyiaran dan pengalaman ajaran agama. Yang nomor tiga yaitu peran mobilitas masyarakat. Dalam kenyataan usaha-usaha pendidikan nasional secara formal belum mampu menampung seluruh hak pendidikan pesantren bagi putra-putrinya. Hal ini mungkin karena biaya yang tidak serta anggapan bahwa pendidikan keagamaan sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu peran pembinaan mental dan keterampilan. Menciptakan manusia Indonesia yang memiliki kepribadian mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Maka pendidikan pondok pesantren dikembangkan tidak hanya pada sektor agama saja, namun juga ada pembinaan terhadap mental dan sikap mandiri serta keterampilan berjiwa entrepreneurship. Sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun kata-kata yang kurang enak, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.